Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke Mandum bangsa Aceh. Yang di dalam nanggro atau di luar. Iba genyo hai penting yang akan katanya dah sampaikan berkenaan dengan dasar perjuangan bangsa Aceh untuk bisa kelai status de facto dan de jure sebagai sabuh bangsa yang dalam sabuh entiti hukum pemerintahan negara Aceh dan Kesultanan Aceh. Hak dan kewajiban ada katanya bangsa Aceh sebagai bangsa yang terjajah dan bangsa yang menteng dalam state of war, dalam negara merdeka yang menteng dalam kondisi perang. Ini orangnya. Akan disampaikan hujah-hujah secara hukum untuk bekeng perjuangan bangsa Aceh yang menteng dalam selesai sehingga tudeng kelai negara Aceh yang merdeka dan mendelat bibuh daripada kekuasaan politik bangsa luar yang teka dan bibuh daripada pendudukan dan penjajahan tentera kolonial Indonesia Jawa. Ini orangnya katanya harus saban-saban tak tepu bahawa negara Aceh, Kesultanan Aceh menteng dalam selesai dan harus katanya sebagai bangsa Aceh yang merdeka dan mendelat harus selesai perjuangannya. Tanggungjawab atih bahu mandum bangsa Aceh. Takalan kelai pakriban jid katanya konstruksi hujah-hujah hukum. Dalam hukum internasional oleh kolonial Belanda terikat dengan dasar dan istilah hukum ex injuria jus non oritur. Bermakna bahawa gagasan dalam sebuah gagasan wilayah-wilayah yang berasal daripada kesultanan-kesultanan, entiti hukum pemerintahan yang sah yang dijajah oleh kolonial sehingga digabungkan sama ada di Sumatera bawah Tenyan, sama ada di Maluku, sama ada di wilayah timur di Irian, Papua. Wilayah-wilayahnya digabungkan dalam sebuah ikatan Hindia Belanda. Belanda sebagai kuasa kolonial diarahkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui wadah hukum internasional untuk dekolonisasi wilayah-wilayah jajahan. Bermakna bahawa gagasan Perikatan Hindia Belanda hanjut secara hukum, ilegal secara hukum untuk diserahkan ke Jawa. Delat-delat asai yang daripada wilayah Hindia Belandanya padu-padu puluhan entiti pemerintahan hukum yang dijajah hanjut diserahkan kepada Jawa, kecuali melalui persyaratan-persyaratan dengan harusnya dekolonisasi nilai wilayah-wilayah kesultanan-kesultanannya dan diselesaikan melalui referendum atau plebisit. Sama ada awaknya kena bergabung dalam yang dipenan sebagai Indonesia. Nyan harus diberi pilihan. Nyan menurut ketentuan hukum internasional. Tetapi harus tetapi bahawa hai-hai yang berbeza dengan di Aceh berbanding di luar dari Aceh, di Kepulauan Melayu secara umum je, lain bacut berbeza di Aceh. Ya. Khusus untuk di Aceh, Belanda sebagai kuasa kolonial bahawa dengan dilaksanakan sebuah perintah hukum daripada Convention Hak Convention yang ditubuhkan atau yang digagaskan pada tahun 1890 sekurang dan tahun 1907, di mana Belanda sigolom di tentera kolonial di Aceh di Belandanya disetat saboh dipatuhi saboh prosedur nibak Convention Hak yang berkaitan dengan convention untuk memulai perang, perseteruan perang atas wilayah jajahan yang merdeka dan mendelat. Maka dengan sebabnya oleh Belanda dipegat sebuah pernyataan perang dan diutuskan Ketuanku Sultan Mahmud di Banda Aceh, di istana Kesultanan di Banda Aceh. Dan katanya sebagai bangsa Aceh, kalau kita jawab pernyataan perangnya dengan tegas ke kolonial Belanda dan ke Ratu Belanda, sehingga terjadi perang mulai tahun 1870 dan
mengakhir mak tahun 1940. Dan dengan pernyataan perangnya, menurut hukum internasional bahawa getanyo nak sah diakui sebagai sebuah entiti politik pemerintahan Kesultanan Aceh secara hukum. Ya. Dan situasi perangnya mentang berlangsung olehnya secara de jure dan de facto, ya. De jure khususnya. Dan de facto. Tapi secara tersurat dan tersirat de facto berlaku penentangan dan perlawanan. Belanda hanatan pernah dicabut pernyataan perangnya kerana menyasangkiraji dicabut pernyataan perangnya, Belanda berkewajiban untuk pergisa kelai Aceh bak status de jure dan de facto sigolom di pernyataan perangnya. Serta sejumlah hampir 1 juta habis nyawang pahlawan-pahlawan bangsa Aceh yang berperang lawan penjajahan Belanda, kolonial Belanda. Nyan na peruntukan di dalam Convention Hague, khususnya untuk convention tentang peperangan kolonial Belanda aduh saboh-saboh negara yang merdeka dan medelat yang harusnya reparation menyasangkiraji ditarik kelai pernyataannya. Reparation berkewajiban diselesaikan oleh Belanda. Ganti rugi, ya, ganti rugo, kompensasi terhadap nyawang bangsa Aceh, harta, dan segala kerugian-kerugian yang diterima oleh bangsa Aceh yang harus di reparation, diganti rugo dan dikompensasi oleh pemerintah Belanda. Yang kita tuntut sampuan pajan ke. Dalam hal yang lain, apakah getanyo sah, legal, dan berhak untuk getanyo dapat perlawanan penentangan terhadap neokolonialis Indonesia Jawa. Karena tak kembali ex injuria jus non oritur. Negara Indonesia Jawanya adalah negara yang dipedang atas dasar ilegal dan haram. Kan melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional. Belanda sebagai kuasa kolonial dan Indonesia Jawa sama-sama bersalah. Pegat kejahatan perang dan melanggar hukum internasional. Nyo harus dipertanggungjawabkan oleh dua pihak. Harus dipertanggungjawabkan. Dan selama terjadi okupasi, penjajahan, ya,
dan terjadi pendudukan. Ini harus berbeda. Kolonialisme, colonize dengan annexation, aneksasi. Yang dua hal yang berbeda. Jadi panduannya dipelaku oleh Indonesia Jawa. Colonize ada katanya dan di annexation ada katanya. Bangsa Aceh. Ya. Maka dengan sebabnya selama menteng tedang donyanya dan dengan dokumen-dokumen negara yang menteng katanya kubah dengan GERD di kantor pusat di Angkatan Aceh Merdeka di luar negara. Ini pelanggaran-pelanggarannya termasuk pelanggaran hak-hak asasi kemanusiaan yang telah terjadi waktu penyerangan, pendudukan dan penjajahan kolonial Belanda di Aceh beserta Indonesia Jawa. Nyo selama mana sama ada gedanya kalau merdeka penuh atau pi waktu kali merdeka tetap akan dituntut. Nyo hak ada bangsa Aceh mandum. Hak yang bangsa Aceh harus tume pembelaannya, perlindungannya. Benar. Ingat. Nah saboh tu. Di Aceh ya, dalam skenario Aceh. Dalam saboh tu prinsip dan dasar internasional, law, hukum internasional, napa yang terpenan si bago, nemo dat kuat non habe. Si dro urang hanjejuk si pepe yang hana bak jaroji, kan hak ji. Gan, nya tanya. Legitimasi hak yang na bak pusa dan Daud Bereh untuk menyerahkan delat dan kemerdekaan Aceh ke Indonesia. Hak dan legitimasi hukum. Jenawo, hana sama sekali. Sebab selama yang tak ada di Aceh di saat waktu Jepang kait tubik dari Aceh berada di dalam kekuasaan militer. Dan kan si bago saboh entiti pemerintahan politik yang komprehensif. Hana kabinet kerajaan pemerintahan yang definitif. Hana terjadi pemilihan sehingga lahir sebuah pemerintahan. Maka dengan sebabnya penyerahan kekuasaan Tun Seribes Gerutuh yang terjadi Batu Seribes Gerutuh 25 atau 26 atau 27 atau 28 atau 20 kurang yang terjadi bawahnya melanggar ketentuan hukum internasional. Maka dengan sebabnya hanjir tak pedang sabuh kebenaran
hak Sabah Indonesia Jawa yang di Aceh ada jalan kebatilan, ada jalan yang salah. Nyo yang harus dipertegaskan ke komunitas internasional dan termasuk ke bangsa Aceh, umum. Ya. Maka dengan sebabnya Aceh menteng dalam the state of war, dalam status perang di Aceh. Secara de jure, pasti, dan tidak pernah terjadi secara de facto selama tedang Angkatan Aceh Merdeka. Dan sempuranya, hampir kebanyakan daripada bangsa Aceh menolak pemerintahan dan penguasaan dan pendudukan Indonesia Jawa di Aceh. Yang jelas terbukti di saat bahwa terjadi demonstration, protes, simbol-simbol dan lambang negara dan Kesultanan Aceh Merdeka yang akan dipertontonkan. Bendera bulan bintang, latar belakang merah, menggaris hitam dengan putih, simbol dan laungan Aceh Merdeka. Nyo adalah aspirasi bangsa Aceh secara kebanyakan, secara umum. Memang nyo ke kondisi Sabah negara merdeka yang menteng dijajah, diduduki, diperintah oleh kolonialis Indonesia Jawa. Indonesia secara pribadi, Indonesia Jawa secara pribadi, secara langsung atau tidak langsung mengakui Aceh dalam kondisi state of war. Karena dia pernah pegat cobaan untuk pegat perdamaian, melalui projek KOHA, Cessation of Hostilities of Aceh, yang dimediasi oleh Henry Dunant Center antara entiti hukum pemerintahan Indonesia Jawa dan pergerakan kemerdekaan Angkatan Aceh Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka. Gagal dan Dodo disambung tema dengan projek Memorandum of Understanding yang dimediasi oleh Atisari, Marty Atisari. Nyo sabah pengakuan secara tersurat atau tersirat kedero oleh sabah negara hukum entiti terhadap perjuangan kemerdekaan. Good. Indonesia Jawa sebagai sabah kekuasaan dan kekuatan penjajahan neokolonialis. Negara dan Kesultanan Aceh yang merdeka dan mendolak Aceh sebagai sebuah sabah
tanah jajahan oleh pendudukan militer penjajah Indonesia Jawa, atau penjajahan oleh kuasa belligerent. Indonesia sebagai sebuah kuasa penjajah terikat dengan aturan-aturan penjajahan ji. Nah, aturan dalam penjajahan lagi apa yang di dalam hak convention yang dia tedang tahun 1947, Geneva Convention, dan organisasi internasional ICRC, International Committee of Red Cross, yang berbasis di Geneva. Indonesia sebagai kuasa penjajahan, dia terikat dengan undang-undang yang mendung. Hanya semena-mena ibu kan. Dan kesalahan dan yang kali ibu buat pelanggaran-pelanggaran yang getanyo sebagai bangsa terjajah akan tertuntut, akan terpertanggungjawabkan, dan keadilan harus tanyojuk ke bangsa Aceh selama terjadi pelanggarannya. Jadi selama watai dipegat martial law atau undang-undang militer di Aceh antara tahun 1980 kurang sehingga 1980 sehingga 1998 ya. Selama watenya harus dipertanggungjawabkan ya, karena terjadi pelanggaran-pelanggarannya di tanah jajahan di Aceh. Indonesia dipegat pernah dieksekusikan bentuk penjajahan dalam bentuk colonize, menjajah, dan aneksasi, perintah, menjajah dan memerintah, menggabungkan Aceh dengan Indonesia Jawa, annexation. Ini adalah yang kali berlaku di Indonesia Jawa. Karena bangsa Aceh sebagai bangsa yang tengah mau perang, sebagai bangsa yang dalam sebuah negara yang mentang dalam status perang, dilindungi oleh hukum. Protected by laws. Oleh leboh dasar hukum yang melindungi bangsa Aceh. Yang pun hak convention. Yang kedua, Geneva Convention. Yang kelima, protokol-protokol dan aturan-aturan yang termaktub di dalam International Committee of Red Cross, ICRC. Ya. Segala macam pihak di dalam perang di Aceh dilindungi oleh hukum. Termasuk tahanan-tahanan waktu perang, civilians atau masyarakat sipil, atau
dan termasuk kombatan. Ya. Military personnel, kombatan, armed military personnel. Jadi perlindungannya secara umum je nak ke yang luka, yang sakit, yang dalam kondisi ni tengah berperang, dan perlindungan terhadap warga sipil. Dalam Geneva Convention Geneva melindungi hak-hak dan melindungi non-kombatan, warga sipil, atau pilih sebagai orang-orang yang dilindungi. Manakala International Committee of Red Cross ICRC, organisasi kemanusiaan yang khusus berperanan terhadap aturan-aturan perang. Nah, aturan perang, kibat-kibat perangnya harus terjadi dan menancip terhadap norma-norma kemanusiaan. Jadi di dalam ICRC madu menaruh anggota-anggota yang teken Geneva Convention tahun 1940 dan ditambah lom dengan protokol-protokol tambahan tahun 1977 yang juk mandat ke korban-korban untuk yang dilindungi di dalam perang, termasuk orang-orang yang cedera, tahanan, refugees, pelarian, masyarakat sipil, dan kalangan-kalangan non-kombatan. Lagi wartawan, lagi aktivis hak asasi manusia, lagi medik, perubatan, dan sebagainya. Enggak, maka dengannya harus tepu bahawa segala pelanggaran yang akan terjadi akan gedanya laporkan. Peke di saat mata kitanya mentang tengah perlawanan dan penentangan untuk tume kemerdekaan penuh dan delat bangsa Aceh yang tetap akan terus bertanya jalankan tanggungjawab bertanya sebagai bangsa yang ditindas, bangsa yang dijajah dan menancip. Nyo akan tetap katanya selama mana dunianya tedang kalau mereka atau kaluh mereka tema kuateka merdeka tema tapi akan tertuntut kerana nak hak yang harus ditume, keadilan yang harus ditume oleh bangsa Aceh, sama ada yang terjadi oleh bangsa Aceh yang di saat terjadi perang ataupun waris anak cucu ni pak orang-orang yang terlibatnya. Enodilai ni baklun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.